Jadi yang pertama yaitu menentukan susunan matriks dengan menggunakan rumus D per dt dan matriks C1 C2. Kemudian setelah itu menentukan nilai eigen dengan rumus sebagai berikut. Itu ada yang 0, 01, lalu kita determinankan. Nah, rumusnya itu ada AD per BC. Nah, sebenarnya kita masukkan dulu tadi determinannya. Jadi min 0,02 min lambda 0,02 dan di bawahnya kita sama. Terus baru kita masukin AD per BC. Nah, kan untuk mencari solusi umum sendiri kita harus mengetahui dulu apakah ini tuh udah termasuk dalam akar konjungsi, akar sama atau akar berbeda. Setelah kita lihat di sini tuh termasuknya akar berbeda. Jadi kita masukin tuh rumusnya yang AD per BC. Nah, kita masukin tuh AD-nya itu ada min 0,02 min lambda dan dalam kurung lagi 0,02 lambda dikurang buka kurung 0,02 kurung terus buka kurung lagi 0,02. Nah, lalu kita masukin nih bawahnya karena dia min nanti jadi kalau diturun itu jadi plus. Jadi di sini itu kita masukin lambda kuadrat plus 0,04 lambda plus 0,04 min 0,04. Nah, di sini lalu kita mendapatkan hasil lambda kuadrat plus 0,04. Jadi ini kan udah sama kan yang 0,004 min 0,04, jadi kita bisa coret. Nah, kita masukin tuh. Terus makanya dapatnya itu dia ternyata akar berbeda dan didapatkan hasil min 0,04. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Aji. Selanjutnya adalah menentukan nilai vektor eigen, di mana pada lambda 1 sama dengan 0, kita masukkan ke dalam susunan matriksnya menjadi matriks min 0,02 min 0 plus 0,02 plus 0,02 min 0,02 min 0 dikali matriks C1 C2 sama dengan 0. Maka min 0,02 C1 ditambah 0,02 C2 sama dengan 0. 0,02 C1 min 0,02 C2 sama dengan 0. Kita misalkan C1 sama dengan 1. Maka min 0,02 dikali 1 ditambah 0,02 C2 sama dengan 0. Min 0,02 dikali 1 sama dengan min 0,02 C2. Maka C2 sama dengan 1. Selanjutnya dapat kita cari nilai Z1 sama dengan E pangkat lambda T dikali V, di mana Z1 sama dengan E pangkat lambda T dikali C1 C2 sama dengan matriks 1, 1. Selanjutnya untuk nilai vektor eigen di mana lambda 2 sama dengan min 0,04 dapat kita lakukan cara yang sama seperti yang pertama, di mana kita masukkan ke dalam persamaan matriksnya menjadi matriks min 0,02 min 0,04 plus 0,02 plus 0,02 min 0,02 min 0,04 dikali matriks C1 C2 sama dengan 0. Maka 0,02 C1 ditambah 0,02 C2 sama dengan 0 dan 0,02 C1 ditambah 0,02 C2 sama dengan 0. Kita misalkan C1 sama dengan 1, maka 0,02 C1 ditambah 0,02 C2 sama dengan 0. Kita masukkan C1 sama dengan 1 menjadi 0,02 dikali 1 sama dengan min 0,02 C2, di mana C2 sama dengan min 1. Maka dapat kita cari nilai Z2 sama dengan E pangkat lambda T dikali V. Kita masukkan nilai lambda sama dengan min 0,04 menjadi E pangkat min 0,04 T dikali matriks C1 C2 sama dengan E pangkat min 0,04 T matriks 1 min 1. Setelah dijelaskan oleh Mas Aji terkait nilai vektor eigen menggunakan lambda 1 dan lambda 2 sehingga menghasilkan nilai C1 dan C2, kita dapat
menentukan solusi umum pada persamaan berikut. Sehingga solusi umum yang terjadi yaitu C1 E lambda 1T ditambah C2 E lambda 2T, di mana C1 itu 1, 1, dan C2 itu E pangkat min 0,04T 1 min 1. Kemudian terdapat persamaan fungsinya. C1T itu C1 ditambah C2 E pangkat min 0,04T, dan C2T sama dengan C1 min C2 E min 0,04T, di mana C1 X, Y itu 1, 1, terus abis itu C2 nya itu 1 min 1, jadinya C2 pada fungsi T itu C1 min C2 E pangkat min 0,04T. Selanjutnya kita akan mencari solusi khususnya, di mana dalam soal sudah diketahui syaratnya, di mana C1 ketika waktu 0 itu sama dengan 0. Jadi C1 plus C2 E pangkat min 0,04 T-nya kita ganti 0, sehingga C1 plus C2 sama dengan 0. C1 sama dengan min C2, di mana C2 kita pindah ruaskan. Kemudian dalam soal juga sudah tercantumkan ketika C2 pada fungsi T sama dengan 0 itu hasilnya 150, di mana persamaan fungsi C2 itu C1 min C2 E pangkat min 0,04T. C1 itu sama dengan min C2, jadi C1 kita ganti, jadinya min C2 E pangkat min 0,04, T-nya kita ganti 0, sama dengan 150, di mana min C2 jadinya min 2C2, E pangkat 0 itu 1, jadinya sama dengan 150, C2 sama dengan 150 dibagi min 2 sama dengan C2 hasilnya min 75. Kemudian tadi kan kita sudah mengetahui pada persamaan yang pertama di mana C1 itu sama dengan min C2. Jadi C1 itu sama dengan min C2. Jadi min dikali min jadinya plus. Jadi C1 menghasilkan 75. Sehingga solusi khusus yang kita dapatkan pada C1 persamaan fungsi T itu C1 ditambah C2 E pangkat min 0,04T. Kita ganti C1-nya jadi 75 dan C2-nya jadi min 75 E pangkat min 0,04T. Sehingga bisa kita substitusikan jadinya 75 dikali 1 dikurang E pangkat min 0,04T. Kemudian persamaan fungsi pada C2 terhadap T itu C1 min C2 E pangkat min 0,04T, di mana C1 itu 75, C2 itu min 75, jadinya min kali min jadinya plus 75 E pangkat min 0,04T, sehingga kita substitusikan, kita kelompokkan menjadi 75 dikali 1 ditambah E pangkat min 0,04T, sehingga solusi khusus pada soal tersebut sudah terselesaikan. Selanjutnya akan dijelaskan terkait pemanfaatan tiourea pada industri metalurgi yang akan dijelaskan oleh Mas Bagas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagas Wahyu Nurgatama dengan NIM 116220096. Di sini saya akan menjelaskan tentang tiourea. Tiourea adalah senyawa organ sulfur dengan rumus kimia SCNH2 2 kali yang sering digunakan dalam berbagai aplikasi kimia dan industri, termasuk di bidang metalurgi. Dalam konteks metalurgi, tiourea memiliki beberapa kegunaan utama. Umumnya digunakan sebagai ekstraksi logam mulia seperti emas dan perak. Sifat-sifat tiourea: komposisi kimia monosulfur, nitrogen, dan karbon dengan struktur yang mirip dengan urea, namun sulfur menggantikan oksigen. Kelarutan: larut dalam air dan alkohol, serta memiliki sifat reduktor yang baik.
Cepat kompleksasi tiourea dapat membentuk kompleks stabil dengan logam-logam mulia seperti emas dan perak, sehingga sering digunakan dalam pelindian untuk ekstraksi logam tersebut. Aplikasi dalam metalurgi. Pelindian emas atau leaching. Tiourea merupakan alternatif dari cyanida dalam proses pelindian emas. Penggunaan tiourea dianggap lebih ramah lingkungan dibandingkan cyanida, meskipun prosesnya lebih mahal dan kurang efisien dalam beberapa kondisi. Reaksi pelindian emas dengan tiourea biasanya terjadi dalam kondisi asam. Pemurnian logam. Tiourea juga digunakan dalam pemurnian logam-logam mulia. Kemampuannya membentuk kompleks stabil dengan logam banyak efektif untuk memanfaatkan logam-logam mulia dari pengotor lain. Electrowinning dan elektrolisis. Selain pelindian, tiourea digunakan dalam proses elektrolisis untuk mengendapkan logam mulia dari larutan. Kekurangan dan kelebihan. Kelebihan. Alternatif yang lebih ramah lingkungan daripada cyanida dalam pelindian emas. Memiliki kemampuan untuk mengeluarkan logam mulia pada kondisi asam. Kekurangan. Lebih mahal dan kurang efisien dibandingkan dengan cyanida. Tiourea lebih cepat terdegradasi dalam lingkungan asam, sehingga bisa memerlukan penanganan khusus. Sekian penjelasan saya tentang tiourea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.